Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa ngaji online yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab mawaris, bab yang terakhir yaitu bab gharawain. Bab gharawain ini intinya adalah untuk menyelamatkan haknya ayah ketika bersama ibu. Kalau tidak menggunakan teori gharawain, ayah di situ akan mendapatkan sedikit dan ibu banyak. Kalau begitu, kalau lebih banyak ibu, maka tidak sejalan dengan bunyi ayat lidzakari mislu hadzil unthayain. Artinya seorang laki-laki itu harus mendapatkan hak 2 kali lipat dari seorang perempuan. Nah, dalam kasus gharawain ini lagi-lagi kita akan menyelamatkan hak ayah. Hak ayah itu diselamatkan yang pertama dalam bab muqasamah, ya. Yang kedua dalam bab akdariyah, ya, bukan dalam bab mustarikah, dan dalam bab akdariyah, ya benar. Jadi hak ayah itu diselamatkan dengan muqasamah dan akdariyah yang sudah saya sebutkan kemarin, yang sudah saya jelaskan. Pada kali ini kita akan membahas tentang gharawain. Gharawain itu ghorwun, ya. Kenapa gharawain? Karena ada 2 kasus. 2 ghorwun. Ghorwun itu sendiri maknanya cahaya, ya, atau cemerlang. Dikatakan gharawain karena dalam keputusan gharawain ini sahabat itu sangat menunjukkan kecemerlangannya dalam menyelesaikan kasus gharawain ini, dalam kasus ayah bersama ibu. Kita mulai saja. Jadi gharawain itu ada 2 dan ini berkaitan dengan hak ayah dan ibu. Artinya ayah itu harus mendapatkan 2 kali lipat dari ibu. Gharawain 1, ya. Gharawain 1 itu kasusnya adalah zaujun bersama umun bersama abun. Ini gharawain 1, ya. Zaujun bersama umun bersama abun. Dalam kasus gharawain ini suami itu karena sendirian dia mendapatkan setengah. Kalau ikut, ya, kalau ikut istilahnya yang biasa, artinya tidak diselesaikan dengan cara gharawain tapi menggunakan tauris yang biasa, umun di sini mendapatkan 1/3. Abun di sini mendapatkan 1/6 plus asobah, 6 asobah. Asul masalahnya berapa? Asul masalahnya adalah 6, ya kan? Asul masalahnya 6. Zaujun berdapat berapa? 6 bagi 2 sama dengan 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 6 bagi 6 sama dengan 1. Ini kalau pakai teori yang biasa. Kalau pakai tauris yang biasa, maka ibu ini malah mendapatkan 2 kali lipat dari ketimbang ayah. Bagiannya ibu yaitu 2. Ini adalah 2 kali lipat bagiannya ayah. Ini tidak sesuai, tidak sejalan dengan ayat lidzakari mislu hadzil unthayaini. Padahal yang mendapatkan 2 kali lipat itu seharusnya ayah. Tapi dalam kasus ini kenapa kok ibu? Nah, sehingga sahabat itu berdebat, kemudian diputuskanlah masalah ghorwun ini. Ghorwun itu ghorwun yang ghorawai ini 2 ghorwun, ya. Yang pertama adalah ini ketika terjadi kasus yang ditinggalkan itu suami, ibu dan ayah. Cara menyelesaikannya ini gimana?
Cara menyelesaikannya adalah Ghorowain satu ini, Ghorowain satu ini begini. Jadi ini tidak bisa diterima karena bagian ibu lebih banyak dibandingkan bagian ayah, sehingga harus diselesaikan dengan cara Ghorowun. Caranya gimana? Kita tulis lagi zaujun, umun, dan abun. Zaujun, umun, dan abun. Tetap zaujun dapat setengah. Cuma bagian ibu ini yang dirubah. Yang awalnya sepertiga, ibu menjadi sepertiga sisa. Nah, ini. Ayah menjadi asobah. Nah, asul masalahnya tetap ya. Asul masalahnya berapa? Karena ini nisbahnya nisbah mubayanah, 2 dan 3 dikalikan 3 kali 2 sama dengan 6. Asul masalahnya 6. 6 bagi 2 sama dengan 3, ya kan? Sisa dari 6, jadi ibu ini dapat sepertiga sisa, bukan sepertiga dari 6, tapi sepertiga dari sisanya. Sisanya 6 setelah dikurangi 3 sama dengan 3. Berarti ini bak ya, bakin. Nah, ibu itu mendapatkan sepertiga sisa, yaitu sepertiga dari 3. Berapa? 1. Asobahnya berapa? 2. Kan terbalik sekarang. Ini namanya Ghorowain. Yang awalnya ibu dapat 2/3, dapat 2/3. Mendapatkan 2 kali lipat dari ayah, yaitu 2. Sekarang berubah, yang mendapatkan 2 kali lipat adalah bapak. Bapak dapat 2, ibu dapat harus dibalik. Untuk mengaplikasikan ayat Lidzakari mislu hadzil unthayain, artinya untuk menyelamatkan hak ayah. Kalau pakai tauris yang biasa, tidak pakai Ghorowain, maka seperti ini. Bagiannya ayah akan lebih sedikit dibandingkan bapak. Padahal laki-laki itu harus 2 kali lipat dari seorang perempuan. Kita aplikasikan ke uang. Semisal di sini uangnya 12 juta ya, 12 juta. Maka seperti yang biasa, 12 dibagi 6 sama dengan 2 ya kan? 12 bagi 6 sama dengan 2. Maka zaujun dapat berapa? Oh, bagiannya 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6 juta. 12 bagi 6 sama dengan 2. Bagiannya ibu berapa? 2, berarti 2 kali 4 sama dengan 4 juta. Imun dapat 4 juta. 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1, 2 juta. Nah, gitu kan? Ibu mendapatkan harta 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan hartanya ayah. Ini tidak boleh, karena tidak sesuai dengan ayat lidzakari mislu hadzil unthayain. Sekarang pakai masalah Ghorowain, pakai dengan cara Ghorowain 12 juta. 12 juta bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6 juta, tetap suami. 2 kali 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1, 2 juta. 2 kali 2, 4 juta. Nah, kalau pakai masalah Ghorowain, yang dapat 4 juta itu malah siapa? Bapak. Sehingga bagiannya bapak 2 kali lipat dari ibu. Ini baru sesuai lidzakari bagi laki-laki mislu hadzil unthayain, 2 kali lipat, sama dengan bagiannya 2 anak perempuan, artinya 2 kali lipatnya 1 perempuan ya. Ini Ghorowain 1, gampang sekali Ghorowain itu. Hanya menyelamatkan haknya ayah, merubah haknya ayah ya. Merubah haknya ayah yang awalnya berapa? Mendapatkan 1 berubah jadi 2. Jadi umun tinggal dirubah di sini, yang awalnya sepertiga menjadi sepertiga dari sisa. Bukan sepertiga dari keseluruhan, tapi sepertiga dari sisa. Sekarang Ghorowain 2 ya, Ghorowain 2. Ghorowain 2 ya tidak jauh beda. Sama.
Dalam ghorowain 2 itu yang ditinggalkan bukan suami tapi istri, zaujah. Zaujah. Kalau ghorowain 1 yang ditinggalkan adalah suami, yaitu zauj. Kalau ghorowain 2 itu zaujah. Di bawah sama zaujah, umun dan abun. Sama. Cuma berubah pada zaujunnya ini. Berarti yang meninggal di sini kan zauj. Zaujah karena tidak ada keturunan dari mayat, maka mendapatkan 1/4 kan gitu. Umun kalau pakai yang biasa mendapatkan 1/3. Abun itu dapat asobah. Ini kalau yang biasa, tauris biasa. Asal masalahnya berapa? 4 kali 3 sama dengan 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. Sisanya berapa? Sisanya 3 tambah 4 ini berapa? 7. Sisanya berarti 5 ya kan? Sisanya 5. Ini asobahnya 5. Kalau pakai yang biasa, sekarang pakai yang ghorowain. Laki-laki itu harus 2 kali lipat dari seorang perempuan. Zaujah, umun, dan abun, ya kan? Zaujah dapat berapa? Zaujah dapat 1/4. Umun karena sudah masuk ke bab ghorowain itu dapat 1/3. Sisa bagi. Abun dapat asobah, ya kan? Asul masalahnya berapa? Sama 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi asul masalahnya 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. Sisanya berapa? Sisanya 9. Nah, 1/3 dari 9 berarti 9 bagi 3 sama dengan di sini 3. 3 tambah 3 6. Nah, sisanya berapa? Asobah. Berarti di sini 6. Nah, itu kan. Jadi bagiannya ayah sudah 2 kali lipat dari bagiannya ibu. Nah, coba pakai uang 12 juta ya. 12 juta bagi 12 sama dengan 1 kali 3 juta. 1 kali 4 juta. 1 kali 5 juta. Jadi bagian ayah tidak 2 kali lipat dari ibu, malah cuma selisih 1 juta. Padahal kaidahnya itu lidzakari mislahdzil unsayain. Coba di sini 12 juta bagi 12 sama dengan 1 kali 3 juta. 1 kali 3 juta. 1 kali 6 juta. Bagiannya ayah 2 kali lipat dari bagiannya ibu. Ini ghorowain ya. Ya, cuma gitu aja ghorowain, artinya merubah bagiannya ibu yang awalnya 1/3 dirubah menjadi 1/3 sisa, sulusul baqi istilahnya, sulusubakin. Sulusubakit tirkati 1/3 sisa dari tirkah, bukan 1/3 dari keseluruhan. Itu bagiannya ibu. Tujuannya ghorowain ini untuk mengaplikasikan atau untuk mengamalkan ayat lidzakari mislu hadzil unthayain, atau dalam kata lain itu untuk menyelamatkan hak seorang ayah. Ya, sekian dari pembahasan waris. Ini adalah bab terakhir. Kalau yang ingin murojaah bab waris, tinggal dilihat di YouTube saya, itu bisa diikuti mulai dari part pertama, yang bagian pertama sampai part keberapa? Part 7. Nah, ini part terakhir. Jadi bab ghorowain ini saya sengaja taruh di terakhir karena banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan ayah, yaitu mulai dari muqasamah, akdariyah,
dan yang terakhir adalah gharawain ini. Ini adalah akhir dari perjumpaan kita di dalam kuliah mawaris. Sebelum kita akhiri kelas terakhir ini, saya akan mengulang lagi bagaimana cara menghafal ahli waris ya, ahli waris. Jadi keluarga mayat secara umum itu ada dua, ada yang ahli waris, ada yang zawil arham. Ahli waris dia bagi dua, ada yang zawil furud, ada yang zawil ta'sib. Zawil furud, ahli waris dari bagian laki-laki itu ada 10 cara menghafalkan, digabung-gabung. Ibnun bersama anaknya berarti ibnuhu. Abun bersama bapaknya abuhu yaitu kakek. Akhun bersama anaknya ibnuhu. Ammun ibnuhu. Zaujun duwalain itu ahli waris dari golongan laki-laki. Ahli waris dari golongan perempuan begitu juga digabung. Bintun bintu benin. Ummun jaddatun ya, bukan ummuh tapi jaddah. Karena nenek ini baik dari ayah kakek dari ayah dari ibunya bapak atau ibunya ibu itu dapat waris. Tapi kalau kakek hanya kakek dari jalur ayah yang dapat waris. Di bintun bintubnin, ummun jaddatun, ukhtun zaujah dan datu walain 7. Itu kalau ahli waris dari golongan perempuan. Nah, ahli waris tadi itu dibagi lagi menjadi dua, menjadi dawil furud dan dawil taksib. Dawil furud itu ada 12 dan didominasi oleh perempuan, bintun, bintu benin, abun, ummun, jaddun, jaddah, zaujun, zaujah, akhun li'um, ukhtun syakikoh, ukhtun li'ab dan ukhtun li'um. Itu adalah dawil furud. Sementara dawil taksib itu ada 11 dan itu didominasi laki-laki semua. Ibnun, ibnubnin, akhun syakik, akhun li'ab, ibnu akhin syakik, ibnu akhin li'ab, amun syakik, amun li'ab, ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab dan duwalain. Itu asobah. Nah, hafalkan asobah ini karena asobah ini juga masuk dalam bab nikah sebagai wali ya. Wali yang berhak untuk mewakili perempuan itu adalah zawi ta'sib ini, ahlul asobah ini ya. Sementara dawil arham itu ada 11 dawil arham itu. Yang pertama waladu bintin, yang kedua waladu ukhtin, yang ketiga bintu akhin, yang keempat bintu ammin, yang kelima ammun lium, yang keenam khalun, yang ketujuh khalah, yang kedelapan ammah, yang ke-9 ibnu ummin, yang ke-11 ummu abi ummin, yang ke-12 waladu akhin lium. Jadi waladu bintin, waladu ukhtin, bintu akhin, bintu amin, ammun lium, khalun, khalah, ammah, ibnu ummin, ummu abi ummin, waladu akhin lium. Jadi kalau waladu bintin, anak dari anak perempuan itu tidak dapat baik anaknya itu laki-laki atau perempuan. Waladu ukhtin, anak dari saudara perempuan atau ponaan, baik ponaan laki-laki atau ponaan perempuan. Kalau dari saudara perempuan itu tidak dapat waris karena dia dikatakan dawil arham. Nah, di tabel ini bisa dilihat kalau teman-teman punya tabel ini enak. Ngaji sambil pegang tabel. Jadi itu adalah masalah-masalah yang ada di dalam bab waris ya. Saya kira kalau teman-teman sudah memahami masalah-masalah yang dari kemarin itu insya Allah mudah untuk menyelesaikan waris. Masalah-masalah kemarin itu ada yang jarang terjadi juga ya, jarang terjadi sehingga itu jarang dipakai. Di dalam jadwal waris yang sudah saya share itu, pembahasan saya kan ada di seputar dawil furud, dawil taksib, dawil arham, an wa nasabat. Ya, nasabat ini nisbah-nisbah itu harus dipahami terlebih dahulu. Asul masalah, rod, aul, muqasamah, agdariyah, inkisar, musytarika, gharawain dan munasakhah. Saya kira kalau sudah menguasai itu semua, insya Allah menyelesaikan waris itu lebih mudah.
harapan saya semoga teman-teman semua pemirsa yang mengikuti saya dari awal sampai akhir ini mendapatkan ilmu yang barokah. Semoga dapat mengaplikasikan ilmu waris, mengamalkan ilmu waris dengan benar. Karena ilmu waris ini adalah warisan sahabat yang oleh Rasulullah itu dikatakan ini adalah ilmu pertama yang akan hilang. Bukan hilang-hilang kemudian dicabut dari muka bumi, tapi sedikit sekali orang yang menggunakan ilmu waris ini. Lebih suka berwasiat, padahal wasiat kepada ahli waris tidak sah. Lebih hibah dan semacamnya, tidak difaraid. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.